بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Mutia. Nah anak-anak, gimana kabarnya di rumah? Semoga kalian senantiasa sehat dan terus semangat belajar. Oke, kali ini bersama Ustazah Mutia kita akan belajar mata pelajaran IPA. Iya, dengan materi apa? Materinya yaitu alat pernapasan pada hewan. Iya, alat pernapasan hewan. Nah, sudah anak-anak ketahui ada banyak sekali macam-macam alat pernapasan pada hewan. Iya, alat pernapasan hewan itu berbeda-beda disesuaikan dengan jenisnya. Ada yang bernafas dengan kulit, ada yang bernafas dengan trakea, insang, dan juga paru-paru. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Kali ini Ustazah akan menyebutkan 7 macam hewan, ya, 7 macam hewan yang mewakili pernapasan pada hewan. Oke, yang pertama yaitu ada cacing tanah. Iya, cacing tanah bernafas dengan kulit. Nah, sehingga anak-anak pernah memegang cacing tanah? Iya, di permukaan kulitnya itu selalu lembab. Ternyata permukaan kulit lembab itu membantu pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Jadi kulit itu digunakan untuk cacing tanah untuk bernafas. Kemudian yang kedua yaitu ada serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Nah, di dalam tubuh serangga itu terdapat saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Nah, dengan saluran-saluran halus ini itu disebut trakea itu tadi, itu membantu alat pernafasan pada trakea. Jadi membantu si serangga ini bernafas. Nah, cara bernafas itu pada serangga yaitu si saluran-saluran halus ini atau trakea ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Nah, trakea ini itu terdapat di sela-sela tubuh serangga. Jadi tempat keluar masuknya udara dalam tubuh serangga itu melalui samping tubuhnya, kemudian disalurkan dengan cabang-cabang yang ada di tubuh si serangga ini. Oke, yang ketiga yaitu ikan. Kita akan membahas ikan. Nah, sudah anak-anak ketahui ikan hidup di air. Iya, ikan ini bernafas dengan insang. Insang ini sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ketika bernafas, ikan bagaimana cara bernafasnya, Ustazah? Iya, ketika menghirup udara oksigen, itu oksigen masuk melalui mulut si ikan. Nah, si insang yang ada di pinggir tubuh ikan ini tertutup. Nah, ketika akan mengeluarkan karbon dioksida, maka insang ini atau yang ada di samping tubuh si ikan ini akan mengembang atau membuka untuk mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu cara bernafas ikan. Oke, kita masuk pada materi yang keempat, yaitu hewan amfibi.
Iya, hewan amfibi itu apa contohnya? Kata. Iya, ada kata. Kata itu bernafas dengan paru-paru dan juga kulit. Nah, kalian pernah pegang kulit kata atau ada yang pernah nangkap kata? Iya, kulit amfibi itu selalu lembab dan basah. Nah, sama seperti si cacing tanah tadi yang bernafas dengan kulit. Jadi, si kulit amfibi yang selalu lembab dan basah itu membantu pertukaran udara, membantu pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, tetapi karena fase amfibi atau fase kata itu kan mulai dari kecil, ya, dari berudu, kemudian kecebong, berputar lanjut seperti menjadi kata dewasa. Nah, kata ketika masih berada pada fase berudu ini bernafas menggunakan insang, sama seperti ikan, karena berudu itu bentuknya ikan dan hidupnya selalu di air. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu ada hewan reptilia. Iya, reptilia ini bernafas menggunakan paru-paru. Tetapi anak-anak perlu diketahui, reptilia itu juga ada yang hidup di air dan juga daratan, atau mereka hidup di dua tempat, kadang di air juga di daratan. Nah, contohnya seperti apa nih? Ada buaya dan kura-kura. Nah, ternyata buaya dan kura-kura itu juga bernafas dengan paru-paru. Akan tetapi ketika mereka berada di dalam air, itu mereka secara otomatis akan menutup lubang hidungnya ketika menyelam agar airnya itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, saya contohkan ketika hewan buaya itu ternyata dapat menyelam di dalam air selama 3 jam. Nah, caranya gimana? Ketika si buaya ini menyelam di dalam air, belakang mulut buaya itu terdapat jaringan yang dapat menutup lubang tenggorokannya sehingga air tidak mampu masuk ke dalam alat pernafasannya, sehingga tidak mengganggu buaya dalam bernafas. Kayak gitu. Itu untuk reptilia yang hidup di dua tempat. Oke, setelah reptilia kita lanjut pada materi burung. Ya, keenam yaitu burung. Burung itu bernafas dengan apa? Dengan paru-paru. Tetapi perlu anak-anak ketahui, ketika burung itu terbang, itu alat pernafasan atau organ pernafasan pada burung itu dibantu oleh pundi-pundi udara. Tugas pundi-pundi udara ini membantu menyimpan banyaknya oksigen. Jadi pundi-pundi udara ini berfungsi menyimpan banyak sekali oksigen di dalam tubuh si burung untuk membantu si burung bernafas ketika terbang. Iya. Nah, ketika terbang kira-kira si burung itu bernafasnya gimana ya? Ada yang sudah tahu? Ketika terbang, si burung itu ternyata tidak bernafas atau tidak menghirupkan udara ke dalam tubuhnya. Jadi ketika terbang, mulut si burung atau alat pernafasan hidungnya si burung ini tidak menghirup udara, tetapi pundi-pundi udara itulah yang membantu pernafasan pada si burung. Jadi ketika burung terbang, pundi-pundi udara ini membantu memutarkan oksigen dan membuang karbon dioksida di dalam tubuh burung. Nah, ketika burung mengepakkan sayapnya, itu membantu memompa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida di dalam tubuhnya yang ada di pundi-pundi udara itu tadi. Oke, setelah kita membahas burung, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu mamalia. Iya, mamalia. Mamalia itu ciri-cirinya apa kemarin? Sudah dibahas. Ada menyusui dan juga melahirkan. Nah, hewan mamalia ini itu bernafas menggunakan paru-paru. Tetapi ada juga hewan mamalia yang hidup di air. Contohnya apa ya hewan mamalia yang hidup di air? Ada paus. Iya. Paus ini itu juga
bernafas menggunakan paru-paru. Meskipun dia hidup di laut sama seperti ikan, tetapi si paus ini berbeda karena dia hewan mamalia, dia melahirkan anaknya. Iya, kalau ikan tadi kan bertelur cara melahirkannya. Kalau si mamalia paus ini itu melahirkannya dengan cara langsung melahirkan, tidak berbentuk telur. Nah, si mamalia ini, si paus ini itu juga bernafas menggunakan paru-paru. Cara bernafasnya gimana, Ustazah? Cara bernafasnya, ya kalian mungkin pernah menonton video atau membaca buku tentang ensiklopedia. Nah, itu terkadang si paus ini berenang ke permukaan, muncul di permukaan untuk membuang sisa-sisa pernafasan yang berbentuk CO2 atau karbon dioksida dan juga uap air. Jadi disemburkanlah itu karbon dioksida dan uap air dari tubuh si paus. Nah, setelah kosong, sisa-sisa pernafasannya itu udah habis dibuang sama paus, kemudian paus menghirup sebanyak-banyaknya oksigen yang ada di permukaan. Itu dihirup sama si paus, kemudian dimasukkan ke dalam tubuhnya dan paru-parunya untuk membantu dia bertahan dan bernafas di dalam air itu tadi. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan tentang alat pernapasan hewan. Ada 7 hewan dengan masing-masing alat pernapasannya, yaitu ada cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan juga mamalia. Oke, Ustazah harap anak-anak bisa paham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Apabila anak-anak kurang paham, anak-anak bisa memutar lagi video yang dari Ustazah ini atau membaca dari sumber-sumber yang lain. Oke anak-anak, tetap semangat belajar dan jaga selalu kesehatan kalian. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.